Guys, mari kita mengeningkan cipta sejenak untuk Kurama yang sebentar lagi pass away. Cerita tentang kepergian Kurama yang sudah sangat semarak ramainya itu, ini masuk akal sih, karena dibandingkan cerita dengan Jiraiya, Kurama adalah yang lebih dulu berada dalam hidup Naruto sendiri. Breakdown 218 kemarin juga telah kita singgung sedikit di akhir tentang bagaimana Kurama berpisah untuk terakhir kalinya dengan Jinchuriki terlamanya itu, orang yang dianggap Rikudo Senin sebagai si mata biru yang menjaga perdamaian shinobi dan bermain dengan para biju sendiri. Namun kini ceritanya itu tak sama lagi. Kurama sudah bersiap meninggalkan Nana Daime, dan ini adalah video kurang lebih 30 menitan tentang bagaimana Kurama di masa lalu, di masa kini, serta akhir tragis demi menyelamatkan Jinchurikinya. Inilah detik-detik kepergian dari Kurama. Dimulai perbagiannya di sini kita akan bahas tentang perjalanannya, cerita hidupnya, kepergiannya, serta mitologinya serta nasib Jinchuriki yang ditinggalkan itu. Oke, kita mulai breakdown dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai breakdown 30 menitan nih, mungkin 30 atau 25 menitan perpisahan Kurama si Kyuubi ekor 9. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Disclaimer on juga di sini, ini adalah rangkuman bagaimana perjalanan hidup Kurama sampai di mana ia pergi dalam momen ini. Nah, kita akan gunakan alur maju mundur di sini nih. Di era ini, flashback di masa lalu serta kembali lagi di saat ini. Oke, di momen sekarang, adegan yang mendebarkan itu berbunyi seperti ini. Naruto, aku datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Jadi karena itu, tiba-tiba suasananya itu dalam banget tuh. Naruto yang bingung itu melihat Kurama memejamkan matanya. Ini mungkin akan jadi percakapan terakhir kita. Inilah kebenarannya. Mode Baryon itu adalah nyawaku sendiri, bukanlah milikmu. Lihatlah, terkejutnya Naruto itu belum selesai nih. Kurama kembali mengatakan kebenarannya. Jadi asal kau tahu, aku tak pernah berbohong kepadamu sekalipun, dan aku juga tak pernah mengatakan kau akan mati. Sialan, kau sengaja menipuku. Begitu jawab Naruto sambil bergetar suaranya itu. Dengar Naruto, jika aku bilang dari awal kalau kekuatan itu harus digantikan dengan nyawaku, kau pasti akan ragu dan aku jamin itu. Atau lebih buruknya lagi, kau menolak secara mentah-mentah. Bahkan walau kau tahu itu satu-satunya harapan kita, karena kau memang menyebalkan seperti itu. Apa aku salah? Cih, Kurama. Jangan tetap aku seperti itu. Itulah yang menyebalkan soal dirimu, Naruto. Ya, kurasa inilah waktunya. Aku harus pergi, tapi sekarang berhati-hatilah karena kau tak akan punya kekuatan super itu lagi. Dan jika kau memaksa, kau akan segera menyusulku. Tapi ingat, hingga waktunya nanti, jagalah dirimu baik-baik, Uzumaki Naruto. Nah, percakapan seperti itulah yang membawa kita ke flashback momen di masa lalu, bagaimana seorang biju yang dulunya dikenal sangatlah ganas dan berbahaya itu, perjalanan panjangnya itu membawa sesuatu hal yang berubah dalam diri Jinchurikinya. Kita akan flashback nih, pergi ke masa lalu dahulu. Untuk bagian pertamanya. Nah, puluhan ribu tahun yang lalu, Kurama itu telah hidup di mana sejak era Hagoromo Rikudo Senin itu. Saat itu setelah tragedi pemisahan dengan teknik Banbutsu Sozo, Kurama kecil dan ke-8 rekannya itu menjadi peliharaan dan diurus langsung oleh Hagoromo. Namun saat Rikudo Senin itu hampir meninggal dan sudah meninggal, para biju itu akhirnya dilepas ke alam liar dan malah menjadi senjata pamungkas bagi shinobi yang mampu mengendalikannya. Nah, sebenarnya nih, saat kematian Rikudo Senin sempat berpesan seperti ini. Kelak akan ada bocah bermata biru yang akan bermain dengan kalian, menjaga kalian dan memiliki keikatan dengan para biju sendiri. Nah, di masa itu, di mana kejadian setelah Rikudo Senin ini tidak ada lagi, para biju akhirnya dilepas ke alam liar. Mereka yang awalnya bersahabat sejak kecil malah menjadi senjata pamungkas oleh shinobi terkuat di masanya. Nah, beruntungnya di saat itu nih, setelah Rikudo Senin itu tidak ada lagi dan dunia shinobi berada dalam genggaman dua klan terkuat di masa itu, yaitu Senjutan serta Uchiha sendiri. Kisah Kurama dimulai saat ia dengan sangat marah dikendalikan oleh Uchiha Madara dengan kekuatan Mangekyo Sharingan. Nah, pada waktu itu ia menjadi senjata Madara untuk menghadapi Hashirama Senju. Namun beruntungnya nih, pertempuran itu dimenangkan Hashirama meskipun lawannya menggunakan seekor biju sekalipun. Nah, menariknya di sini, Kurama berhasil dijinakan oleh monster kayu Mokujin no Jutsu. Mulai dari situlah Kurama berada dalam perlindungan Hashirama setelah dunia shinobi terbentuk dan Konoha menjadi desa baru di masa lalu. Nah, akhirnya Kurama menjadi Jinchuriki pertama dari istri Hashirama, Uzumaki Mito. Pertanyaannya, kenapa harus Mito nih?
Oke, jadi gini, Mito ini adalah seorang Uzumaki. Mereka terkenal akan kemampuan cakra sangat mengesankan, dan Mito memiliki pasokan cakra tak terbatas. Bukan masalah besar kalau ia harus menjadi seorang Jinchuriki dari seorang biju sekalipun. Nah, yang menarik alasan lain adalah Mito ini bisa menahan pergerakan Kurama dengan rantai biju tersebut. Setelah berbagai masa berganti nih, akhirnya Kurama beralih tangan kepada salah satu Uzumaki penerus, dia adalah Kushina. Nah, di momen inilah Kurama masih sangat berbahaya nih, namun Kushina berhasil menahannya dengan teknik yang sama, yaitu rantai biju. Konoha masih memiliki Jinchuriki baru nih. Nah, sebenarnya itu gini, kenapa biju harus dimiliki setiap desa? Jawaban kalau menurut Hashirama, agar setiap desa bisa menjaga keseimbangan kekuatan. Nah, Hashirama tidak ingin sebuah desa tidak memiliki monster ini untuk menjaga desa tersebut. Nah, dalam artian di sini nih, mereka akan bisa berteman baik dengan biju asalkan bisa mengendalikannya menjadi Jinchuriki sempurna. Itulah alasan Hashirama membagikan biju lain seperti Sukaku Sunagakure, tapi memang harus diakui bahwa Jinchuriki sempurna awalnya lahir dari Kumogakure no Sato. Oke, kita kembali ke Kurama di Konoha nih. Momen saat itu setelah perebutan tahta Hokage yang jatuh kepada Minato, dan sesaat bersamaan pula Kushina pun sedang hamil besar anak pertamanya. Pada akhirnya waktu itu pun tiba, dan datanglah si Uchiha lain yang kelak akan menjadi villain besar di masa depan. Kyuubi berhasil keluar dan dipanggil oleh seseorang dengan tekniknya, ya dia adalah Tobisi Obito, murid langsung dari Minato sendiri. Saat itu nih, dimana Minato itu bertempur susah payah melawan Tobi yang ia kira itu Madara, juga harus melindungi istrinya karena sedang melemah. Ditambah lagi, Kyuubi keluar saat itu dan hampir memporak-porandakan Konoha sendiri. Jika tidak menggunakan teknik Hiraishin Giri, mungkin patung wajah Hokage sudah hancur dengan biju dama dari Kyuubi itu. Bahkan di masa itu nih, Sarutobi itu harus membantu Minato demi mengeluarkan Kurama di wilayah Konoha sendiri dengan kemampuan spesial dari Kuchiyose-nya, tongkat adamantium King Enma. Nah, Kyuubi akhirnya mengincar buah hati dari Minato dan Kushina sendiri. Namun sebelum ia sempat nih, Kushina itu masih bisa menahannya dengan rantai biju itu, meskipun kondisinya itu tengah lemah. Di suatu titik, kita melihat pengorbanan ibu dan ayah itu yang menjaga putranya. Nah, inilah momen dimana Minato harus menggunakan kemampuan langka dan rahasia di saat itu, teknik yang berasal dari klan Uzumaki dan terkenal bisa menjaga kekuatan kuat sekalipun, Shikifujin Shinigami. Minato akhirnya membagi dua cakra saat itu, di mana Yin dan Yang, satunya ia ambil ke dalam tubuhnya dan satunya ia transfer ke dalam tubuh putranya itu. Nah, Minato meyakini jika anaknya tersebut akan berteman baik dengan Kyuubi di masa depan nanti, dan tujuan Minato nih agar anaknya menjadi pahlawan untuk mengalahkan si Madara palsu tersebut, yang tak lain adalah muridnya sendiri, Uchiha Obito. Dan setelah itulah akhirnya Jinchuriki selanjutnya adalah Uzumaki Naruto. Nah, sebuah nama baru yang diberikan Jiraiya saat sedang makan ramen. Artinya saat itu yang memberikan nama Naruto itu adalah Jiraiya, bukan ayahnya sendiri. Kepergian Minato dan Kushina membuat Sarutobi itu menggantikan peran Minato lagi yang ia ambil menjadi warisan dari Yondaime tersebut. Nah, di masa Jinchuriki Naruto inilah Kyuubi awalnya masih ganas-ganasnya nih, bahkan ia selalu memanfaatkan Naruto untuk menggunakan kekuatan cakranya itu. Nah, tujuannya apa? Semakin sering Naruto bergantung dengan cakra Kyuubi, otomatis akan ada kesempatan besar Kyuubi akan bebas. Tapi menariknya nih, di era Naruto inilah akhirnya Kyuubi bisa jinak dengan bantuan latihan dari Hachibi setelah mendapatkan ramalan dari katak agung tersebut bahwa Naruto akan dilatih oleh seekor gurita, dan saat itu sudah masuki era time skip. Lalu apa yang membedakan Naruto dengan dua Jinchuriki sebelumnya? Nah, ini simpel sih. Hachibi mengatakan jika kalau ingin dekat dengan menjadi Jinchuriki sempurna, setidaknya kau harus tahu dulu siapa nama monster biju yang ada dalam dirimu. Dan semenjak itulah Naruto baru mengetahui jika Kyuubi namanya adalah Kurama. Yuki seekor 8 memberitahukan hal itu kepada Naruto jika di antara 9 biju, Kurama adalah yang paling membenci dengan manusia, dan dia memiliki kekuatan sangat besar di antara yang lainnya. Dan di sini nih, singkat cerita, keduanya itu menjadi Jinchuriki sempurna pada waktu itu. Bahkan momen pertama Naruto menggunakan mode bijunya adalah saat menghadapi Uchiha Obito di perang shinobi keempat. Kemampuan yang disangka Kakashi adalah kedatangan gurunya sendiri, Minato. Ya, meskipun itu adalah gabungan pertama mereka sih, tapi sangat mengesankan perubahan untuk Naruto sendiri. Di momen inilah Naruto bisa menggunakan jubah cakra dari Kyuubi dan memiliki cakra yang bisa menggunakan ke ribuan aliansi shinobi. Oke, semenjak peristiwa perang shinobi keempat, Naruto memiliki kedekatan penuh dengan Kurama sendiri. Bahkan setelah ia membantu para aliansi shinobi dengan ayahnya Minato itu, Naruto saat itu menyelimuti para pasukan aliansi dengan cakra Kurama, termasuk Sasuke dan Jugo sendiri. Dan alhasil nih, Gyuukan Ninjutsu terhubung dan bisa menghindari Kekai dari serangan bom Jubi. Dan selepas perang besar itu selesai, Kurama menetap di tubuh Naruto dan bahkan dianggap sebagai orang tuanya sendiri. Dan sampai sekarang ini di era Boruto nih, perjalanan Kurama ini memang sangat menarik, bahkan lebih dekat daripada Jiraiya Sensei. Oke, kita akan masuk ke bagian keduanya. Nah, yang menarik itu gini,
Melawan Otsutsuki selevel Kaguya membuat para veteran itu tak berdaya, dan mau tidak mau harus ada sebuah kekuatan yang lebih besar dan sangat besar untuk bisa mengalahkan, dan nama teknik yang akan gunakan adalah layaknya fusi nuklir. Nah, kemarin kita telah terkecoh dari aksi Kurama sendiri tuh. Jika kalian ingat dalam chapternya bulan lalu dan di animenya ini, Kurama terlihat kesal sekali dan terlihat sangat sedih karena Naruto sudah harus menggunakan teknik pamungkas tersebut. Bahkan sebenarnya Kurama ini menyembunyikan ide gila tersebut dari Naruto sejak awal. Namun kebenarannya Kurama sangat kesal karena tidak ada pilihan lain dan akhirnya menggunakan teknik fusi nuklir tersebut, yang sebenarnya itu adalah merenggut nyawanya sendiri, dan nama teknik ini adalah Baryon Mode. Nah, masalahnya selepas menggunakan Baryon Mode itu, Naruto yang sudah pasrah itu akhirnya gugur. Enggak, tapi bohong nih. Ya, kebenarannya bahwa chapter terbaru inilah mengungkapkan semuanya. Cerita ini sebenarnya adalah tipu daya dari Kurama sendiri. Karena rahasia terbesar Baryon Mode bukanlah mengambil nyawa Naruto, namun harga yang dibayar adalah mengambil hidup Kurama sendiri. Ia melakukan ini karena tidak ada pilihan lain, dan jika Naruto sudah tahu kebenarannya sejak awal, ia pasti akan ragu-ragu nih, atau bisa saja mendapatkan usulan gila tersebut. Nah, itulah kenapa ia mengatakan bahwa Baryon adalah salah satu opsinya. Tapi nyawamu bisa saja hilang, Naruto. Nah, percakapan sentimentalnya itu seperti ini ilustrasinya. Kejadian ini dimulai dari alam bawah sadar Naruto sendiri yang sangat kebingungan tuh, dan menyimpulkan ia sudah mati karena efek dari Baryon Mode itu sendiri. Saat Naruto sudah pasrah dan menerima yang terjadi, tiba-tiba Kurama muncul di belakangnya dan mengatakan seperti ini. Lewat sini, Naruto. Kemudian detik-detik Kurama mengatakan kalimat terakhirnya. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal. Jadi jika kamu bertanya-tanya jika aku mengucapkan selamat tinggal, ini karena adalah percakapan terakhir kita. Nah, Naruto yang terkejut kemudian membalasnya seperti ini. Terima kasih Kurama karena telah berada di sisiku selama bertahun-tahun. Naruto selalu menganggap nih, meskipun dirinya sejak kecil tidak didampingi orang tuanya, tapi baginya Kurama sendiri sudah seperti orang tua untuknya. Lalu Kurama mengatakan, seperti itu ya. Naruto kembali menambahkan nih, bahwa dia sangat senang selalu bersama Kurama. Terima kasih Kurama. Dalam alam bawah sadar ini, Kurama mengungkapkan berkat hubungannya dengan Naruto yang solid, kita berhasil mengalahkan Otsutsuki yang kuat itu dengan mode Baryon. Tetapi Naruto menyangkalnya nih, ini belum berakhir Kurama, masih ada Kawaki, Boruto dan Desa juga. Lalu Kurama mengatakan seperti ini, sekarang kamu harus mengurusnya sendiri Naruto, itu bukanlah urusanku. Nah, seperti yang kau tahu, normalnya seorang Jinchuriki akan mati jika biju dalam dirinya diekstrak keluar dengan paksa. Tapi kali ini kondisinya berbeda. Kau akan tetap hidup. Sederhananya, cakraku akan menghilang dari tubuhmu, dan mereka yang menyaksikanmu tergeletak saat ini mungkin melihat dirimu sudah mati. Tapi itu hanyalah sementara saja. Jangan khawatir, kamu akan buka matamu setelah ini. Aku akan mengatakan jujur Naruto, maaf aku telah membohongimu. Satu rahasia terbesar Baryon Mode bukanlah mengambil nyawamu, namun harga yang harus dibayar adalah mengambil hidupku sendiri. Aku melakukan ini karena aku sudah tahu jika kau tidak pernah setuju jikalau tahu kebenarannya sejak awal. Nah, di sana momen sentimental itu terjadi ketika Kurama memperingatkan Naruto untuk kedepannya itu. Kau sekarang harus lebih berhati-hati lagi karena sudah tidak memiliki kekuatan Jinchuriki dalam tubuhmu. Sampai bertemu lagi Naruto, dan sampai saat itu tiba, semoga hidupmu menyenangkan. Goodbye. Wah guys, ini adalah percakapan sentimental pertama dari dua sosok yang kita kenal sejauh ini. Kurama pergi meninggalkan Naruto. It's a very sad moment guys. Nah, di sini banyak pertanyaan nih. Apakah Kurama benar-benar lenyap? Tapi kenapa dia bisa mengatakan saya bertemu lagi? Bertemu di mana nih? Beberapa tahun ke depan atau bertemu di dimensi lain tempat mereka bersama lagi tentunya dengan Kurama, Minato, khususnya bahkan Jiraiya. Artinya Kurama sudah tidak akan bangkit lagi dong. Oke gini, kita nggak bakal tahu nih seperti apa nantinya jalan cerita selanjutnya. Yang jelas Sensei Masashi menggambarkan dengan sangat dramatis dan ini keren banget sih. Tapi kalau mengacu pada kejadian Isobu dahulu, waktu itu ia bisa terlahir kembali di alam bebas dan bahkan masih ada sampai di era Boruto sendiri. Artinya dia itu berinkarnasi. Tapi ada satu pengecualiannya nih. Waktu itu cakra Isobu mungkin masih ada meski sedikit, tapi untuk Kurama ini ia sudah benar-benar kehilangan cakranya. Akan sangat bagus jika saat itu ia berinkarnasi, tapi akan sangat berat pula mengingat cakranya itu telah habis, dan Baryon Mode benar-benar dampaknya sebesar itu. Dari perkataan Kurama yang sampai bertemu lagi Naruto, itu opsinya cuma ada dua. Beberapa tahun lagi dari sekarang, di mana Naruto akan tanpa Jinchuriki dan tentunya semakin melemah, atau berjumpa lagi setelah Naruto juga gugur dalam pertempuran. Nah, gimana nih kalau menurut versi pendapat kalian gimana? Nah, kita akan coba breakdown lagi nih tentang tahap bagian ketiga dari Kurama ini, mitologi legendanya. Apakah benar nih dia ini bisa berinkarnasi? Nah,
Dahulu kala, cerita mitologi soal hewan-hewan legenda ini mungkin populer di kalangan masyarakat China, namun Jepang juga terkena dampaknya dan mengadopsi hal-hal tersebut. Cerita yang berawal tentang kitsune kabarnya adalah dari China, lalu baru berkembang dan populer di masyarakat Jepang kala itu. Nah, dalam legendanya, kitsune itu juga disebut sebagai yokai. Dirinya adalah makhluk mistis yang keberadaannya sangat berbahaya. Dan di era Shinobi sendiri, kisah Naruto memang mengadaptasi cerita kitsune untuk Yubi si Kurama ekor 9 ini, dan banyak kemiripannya. Oke, dalam legenda mitologinya, kitsune ini adalah perempuan yang memiliki kebencian yang paling mendalam tetapi memiliki kecintaan paling dalam pula. Lalu bagaimana nih di era Naruto ini ia bisa menjadi sosok rubah jantan ya? Nah, hal seperti ini sudah umum dilakukan oleh si mangaka sih. Jadi jika kalian juga mengikuti serial One Piece sendiri, pasti kalian juga kenal di mana dalam kru Kurohige itu ada seseorang yang memiliki kekuatan kitsune, dan dia adalah seorang wanita, namanya adalah Katrina Devon. Bahkan Angkatan Laut mengatakan kekuatannya sangat luar biasa menakjubkan. Nah, kebencian Kurama di masa itu memang menjadi bukti tentang cerita kitsune ini, jadi udah kayak cerita Uchiha aja sih. Lalu pertanyaannya, apa yang menarik tentang kitsune ini dan cerita tentang sehabis Baryon Mode? Oke, dalam cerita kitsune ini dimana dijelaskan bahwa hewan mitologi ini memiliki umur lebih dari 1000 tahunan. Dan jika kita ingat kembali nih, Kurama sendiri juga telah hidup sangat lama. Bahkan di era Rikudo Senin sendiri bertahan penuh pengalaman dan masih ada di era Boruto sendiri ini. Dan tentu umurnya juga sudah hampir 1000 tahunan lebih. Nah, konon dikatakan nih, ketika umurnya menginjak 1000 tahun, kitsune ini memiliki kekuatan baru yang bisa digunakan untuk bertempur, berkorban, atau hal-hal lainnya. Nah, ini juga masih mungkin ditandai dengan tumbuhnya ekor baru, tapi mungkin di sini ekor di sini adalah kekuatan baru pula, karena dasarnya kitsune adalah rubah ekor 9. Nah, disebutkan pula nih, jika kemampuannya dikenal sebagai Kitsune Tsuki Mode. Nah, apakah mungkin nih, jika Kitsune Tsuki Mode ini adalah teknik yang barusan diadaptasi dan digunakan sebagai kartu as dari Naruto sendiri dalam mode terakhirnya Baryon Mode kemarin itu. Pasalnya jika sudah 1000-an tahun, Kitsune sendiri memiliki perubahan bentuk keemasan yang menyebabkan kekuatannya itu bertambah dan dikenal sebagai rubah surgawi. Jadi panjang banget nih cerita mitologinya. Menurut kalian itu gimana? Nah, setelah ia mendapati kekuatan yang tak pernah digunakan itu dan kekuatan terbesar yang baru saja bangkit dari Kurama kemarin itu, dikisahkan pula juga di mana rubah ini juga bisa menjadi seseorang yang bisa menggunakan perubahan wajah. Dan dari sini mungkin Hengen no Jutsu ada benarnya juga sih dikala Naruto saat itu menggunakannya, karena ceritanya juga adaptasi dari kisah Kitsune sendiri. Nah, sekarang itu gini, kita coba ambil persepsinya nih, dimana sebenarnya kemarin memang kemampuan terbesar Kurama yang akhirnya muncul itu dan digunakan dalam tubuh seorang manusia. Ya, meski seorang Uzumaki, namun tetap saja nih cakra dan kekuatan Kurama itu begitu besar untuk diterima semuanya. Ini menarik juga sih tentang ceritanya. Nah, ini sedikit cerita mitologi tentang kitsune yang kita kenal sebagai Kurama si Kyuubi. Oh ya, bagi yang mengikuti kisah Boruto atau Sukaku ke Konoha itu, pasti di sana kalian juga mengetahui percakapan di mana ekor satu ini sering memanggil Kurama dengan sebutan kitsune. Nah, dahulu kami pikir jika Biju ini juga ada batasan dalam hidup. Namun ia telah melewati berbagai waktu dari masa ke masa, dari era Rikudo Senin sendiri dan akhirnya bertahan di masa Boruto ini. Dan itu tentu jaraknya sudah sangat ribuan tahun yang lalu, dimana ini sudah sangat lama guys. Nah, kemampuan reinkarnasi ini memang kita sendiri tidak tahu nih bagaimana caranya dan prosesnya itu bekerja. Tapi yang pasti reinkarnasi itu dari Isobu yang tiba-tiba sudah besar saja dahulu mungkin menjadi bukti jika Biju atau bahkan Jubi ini mereka adalah makhluk yang spesial. Mereka ini bisa disegel dengan kemampuan dari Rinnegan, namun melenyapkannya tentu bukanlah perkara yang mudah. Dan mungkin kecuali adalah bagi bangsa Otsutsuki, mungkin beda ceritanya. Nah, namun sekarang setelah ia melepaskan teknik terakhirnya yaitu Baryon Mode, semuanya itu sudah jelas jika Kurama menjadi korban akan kekuatannya sendiri, dimana fusi nuklir itu memang seberbahaya itu kepada lawan maupun kepada penggunanya. Nah, sekarang itu pertanyaannya, jika Kurama sudah tidak ada lagi, bagaimana dengan nasib Nana Daime sendiri? Apa kekuatannya itu menurun? Nah, kita akan masuk ke bagian keempatnya nih. Setelah Naruto kehilangan Kyuubi, otomatis kekuatan itu turun sangat drastis. Dan ini jujur saja sih, Hokage ini kehilangan lebih dari 50% kekuatan besarnya itu. Bahkan Kurama saja di akhir perpisahan itu mengucapkan kata seperti ini, "Naruto, aku ingin mengucapkan selamat tinggal, karena ini adalah percakapan terakhir kita. Kau seharusnya lebih berhati-hati lagi, karena kau sudah tidak memiliki kekuatan super Jinchuriki itu. Sampai bertemu lagi Naruto, dan sampai saat itu tiba, semoga hidupmu menyenangkan." This is very sad moment guys. Nah, tentu saja nih, setelah pergian Kurama itu, kemampuan Naruto itu memang telah berkurang secara drastis, sangat-sangat drastis malah. Dan itulah kenapa ia juga kehilangan tanda kumis di wajahnya tersebut.
Nah, dimana ini menandakan ia sudah bukan lagi seorang Jinchuriki, melainkan adalah seorang mantan wadah dari Biju, layaknya Kazekage Gaara. Oke, di dunia shinobi modern yang sudah memiliki hal-hal besar daripada Biju seperti karma, Jogan, atau bahkan organisasi-organisasi yang lain, kehilangan Kurama memang membuat alur cerita bertambah pasti lebih menarik lagi. Pasalnya, generasi baru pun akan menunjukkan aksinya lagi. Dan satu hal yang pasti, ini sudah bukan lagi cerita shinobi masa lalu dan Naruto. Ini adalah cerita Boruto The Next Generation. Seorang pepatah ada yang bilang seperti ini: jika di masa depan seorang tokoh memiliki anak atau penerus, maka dia bukan lagi karakter utama. Karakter utama tersebut akan berpindah kepada sang anak itu. Nah, cerita ini related dengan sebuah kutipan nih. Generasi berikutnya akan selalu melampaui generasi sebelumnya, dan itu adalah satu siklus kehidupan yang tidak akan pernah berakhir. Nah, momen-momen seperti ini mungkin akan memulai sebuah babak baru dan cerita After Time yang bisa membuat alur jauh lebih kompleks lagi. Nah guys, dari berbagai bagian itu tadi, perjalanan Kurama itu memang sangatlah panjang dan sangatlah rumit. Dari kepergiannya, tentu membuat kesedihan dan mendalam bagi Jinchurikinya sendiri. Juga beruntungnya kita di sini nih. Episode selanjutnya nanti akan ada kabar jika adaptasi visual animenya tentang kepergian Kurama ini akan dibuat sangat-sangat sedih. Dan harusnya memanglah seperti itu sih. Dimana perjalanan Kurama sendiri yang berawal dari Rikudo Sennin, kemudian digunakan Madara, dipelihara Hashirama, masuk ke era para Jinchuriki yang sangat lama itu, sampai akhirnya menetap di bocah dalam ramalan itu. Dan sekarang sudah menjadi layaknya orang tua dari Naruto sendiri. Semuanya mungkin akan jadi kenangan. Konoha akan kehilangan salah satu kekuatan pelindung dan kedamaian shinobinya. Tapi coba kalian amati lagi, perubahan seseorang yang kasar menjadi teman dan menjalin hubungan itu pada akhirnya hidupnya membuat perpisahan, namun tetap ingin menemui Jinchuriki paling berkesannya itu. Bukannya itu moral yang bagus guys bagi seseorang yang mau pergi dan ia mengunjungi rekannya untuk mengucapkan salam perpisahan? Nah, kita ulang lagi percakapannya itu seperti ini. Naruto, aku datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Jadi karena itu, tiba-tiba suasana itu dalam banget nih. Naruto yang bingung tuh melihat Kurama memejamkan matanya. Ini mungkin akan jadi percakapan terakhir kita. Maka mulailah bicara. Yah, kau sudah membunuh ayah dan ibuku. Bukan itu maksudku. Kita sudah melalui banyak hal, tapi pada akhirnya aku lega kau terus bersamaku. Terima kasih Kurama. Lalu Kurama berbicara lebih keras. Kau serius? Itu aja? Lalu Naruto berkata lagi nih, aku mengira sudah siap untuk ini, tapi sekarang saat waktunya tiba, aku tak tahu harus berkata apa lagi. Kurama akhirnya mengatakan nih, Mode Baryon berhasil dan kita bisa mengalahkan Otsutsuki itu. Aku tak berusaha payah hanya untuk mati dengan percuma, bukan? Jadi ini bukanlah cara yang buruk untuk mati, Naruto. Tapi Kurama, aku masih punya banyak kekhawatiran Boruto, Kawaki, dan juga desa Konoha sendiri. Itu bukan urusanku. Kau harus mengurus itu sendiri. Hah? Apa maksudmu? Nah guys, ini adalah Naruto yang lumayan cerdas itu sedikit dan baru mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Dengan Naruto, biasanya saat Biju Jinchuriki diambil mereka akan mati. Tapi itu tidak berlaku bagimu. Cakra Biju hanya akan menghilang. Bagi orang lain mungkin kau akan terlihat mati. Tapi itu tak lebih hanyalah semacam kondisi shock, jadi jangan khawatir. Kau akan segera siuman dan kembali lagi. Tunggu sebentar, apa maksud perkataanmu Kurama? Dengar Naruto, inilah kebenarannya. Mode Baryon itu adalah nyawaku sendiri dan bukan milikmu. Lihatlah terkejutnya Naruto tuh belum selesai, Kurama kembali mengatakan kebenarannya. Jadi asal kau tahu, aku tak pernah berbohong kepadamu sekalipun. Dan aku juga tak pernah mengatakan kau akan mati. Sialan, kau sengaja menipuku? Begitu jawab Naruto sambil bergetar suaranya itu. Dengan Naruto, jika aku bilang dari awal kalau kekuatan itu harus digantikan dengan nyawaku, kau pasti akan ragu dan aku jamin itu. Atau lebih buruknya lagi, kau menolak secara mentah-mentah. Bahkan walau kau tahu itu salah satu harapan kita. Karena kau memang menyebalkan seperti itu. Apa aku salah? Kurama. Jangan tetap aku seperti itu, dan itulah yang menyebalkan soal dirimu. Naruto, yang kurasa inilah waktunya. Aku harus pergi, tapi sekarang berhati-hatilah, kau tak akan punya kekuatan super itu lagi. Dan jika kau memaksa, kau hanya akan segera menyusulku. Tapi ingat, hingga waktunya nanti, jagalah dirimu baik-baik, Uzumaki Naruto. Guys, lihatlah nanti bagaimana visual itu akan tergambarkan dengan sangat mendalam dan menyedihkan itu. Kurama ini lebih dari sekedar hubungan Naruto dan Jiraiya sebenarnya, dan ia sedari hidup lahir dan sudah bersama dengan monster rubah ekor 9 di tubuhnya itu. Dan bayangkan bagaimana sakitnya ditinggal oleh Biju yang berkali-kali Naruto ucapkan seperti ini. Sudah seperti keluarga dan ayahku sendiri. Nah, dalam chapter ini nih, perpisahan Kurama itu membuat Naruto berkaca-kaca dan memohon agar Kurama tidak benar-benar meninggalkannya. Tangannya itu terus-terusan diangkat hanya untuk menggapai Bijunya itu. Namun tiba-tiba ada sosok lain, dan itu tak lain dan tak bukan adalah putranya sendiri, Uzumaki Boruto.
Ya, itu adalah salah satu perjalanan terpanjang dari Kurama, dari ia dirawat oleh Rikudo Senin kemudian sampai saat ini dan meninggalkan kita dengan menggunakan terakhir kali mode Baryon itu. Goodbye Kurama, we miss you and well done. So guys, itulah tadi pembahasan kita mengenai perjalanan panjang Kurama sampai di momen terakhirnya. Gimana menurut kalian? Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.